Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai siklus daur air. Tetapi sebelum itu, sebelum berikan diri, perkenalan dulu nih. Nama saya Ida Bagus Satya Krishna Pratijaya, nomor absen 22. Nama saya Mamang Nyata Pancamawaya, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Akbar dari absen 64. Nama saya Putri Naira Setiati, nomor absen 36. Nama saya Nadira Kristina, absen 26. Nama saya Lara, absen 16. Nama saya Paramita, absen 33. Saya Cahaya Mereka, absen 8. Baik, tunggu apa lagi? Langsung aja saksikan video ini. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari biogeokimia. Biogeokimia adalah ilmu yang mempelajari pertukaran dan perubahan unsur kimia antara komponen biotik dan abiotik. Biogeokimia juga mencakup penelitian mengenai proses dan reaksi kimia, fisika, biologi, dan biologi. Tujuan daur biogeokimia adalah untuk mendaur ulang sumber daya kimia sehingga organisme hidup mendapatkan energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Adapun manfaat daur biogeokimia antara lain menjaga keseimbangan ekosistem, memastikan kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi, memungkinkan unsur kimia berpindah dari satu bentuk ke lain, dan juga memungkinkan pertukaran dan transformasi unsur-unsur kimia yang penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Adapun jenis-jenis daur biogeokimia antara lain daur air, daur karbon, daur nitrogen, daur fosfor, dan daur sulfur. Jadi kelompok kami akan menjelaskan daur air. Pengertian siklus air. Siklus hidrologi atau siklus air adalah siklus air yang tidak berkesudahan dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Proses ini berlangsung selamanya. Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam daur air. Yang pertama, kondensasi. Kondensasi merupakan penimbunan atau perubahan wujud pada wujud yang lebih padat seperti gas menjadi cairan. Yang kedua, presipitasi. Presipitasi merupakan produk dari penimbunan uap air di atmosfer. Yang ketiga, infiltrasi perkolasi, yaitu proses air masuk dan menyerap di dalam tanah. Yang keempat, evaporasi, yaitu proses penguapan air cair menjadi uap air. Yang kelima, transpirasi. Transpirasi merupakan proses penguapan air dari tanaman ke lingkungan sekitar. Dan sekarang teman-teman saya akan menjelaskan beberapa proses daur air yang mungkin terjadi di sekitar kita. Mari kita mulai ke siklus yang pertama, yaitu siklus pertama dimulai pada tumbuhan yang dimana pada saat itu mengalami penguapan air yang diakibatkan oleh sinar matahari melalui daun dan batang tumbuhan yang dimana akan membentuk sebuah awan. Uap air yang terkandung pada awan tersebut akan membentuk titik-titik air atau yang disebut dengan kondensasi, dimana awan yang terbawa oleh angin yang menuju ke dataran tinggi kemudian mengalami turun hujan yang diakibatkan oleh uap air yang semakin banyak terkandung pada awan tersebut atau disebut dengan sikap presipitasi. Kemudian hujan yang jatuh pada dataran tinggi yang mengenai tanah yang akan mengalir pada sungai, waduk atau danau yang dimana akan mengalami penguapan oleh sinar matahari kemudian akan membentuk sebuah awan kembali. Nah, awan yang semakin lama dipenuhi oleh uap air akan mengalami presipitasi atau hujan yang dimana akan turun ke laut kembali. Selanjutnya yang kedua, tumbuhan melakukan transpirasi, yaitu proses pelepasan uap air dari daun ke atmosfer. Selain itu, air juga menguap dari permukaan laut dan tanah melalui evaporasi. Uap air di atmosfer mengalami kondensasi, membentuk titik-titik air yang berkumpul menjadi awan. Saat awan semakin jenuh, terjadi presipitasi yang membuat titik-titik air turun ke tanah. Air yang jatuh ke tanah sebagian teresap oleh tanaman dan sebagian lainnya meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Air tanah ini bisa mengalir ke sungai dan akhirnya menuju laut, di mana siklus air kembali berulang. Nomor 3, yaitu daur air. Siklus hidrologi adalah proses pergerakan air di bumi yang melibatkan 3 proses, yaitu cair, padat, dan gas. Berikut adalah penjelasan daur air dengan proses tumbuhan, awan, dan laut. Tahap yang pertama adalah transpirasi. Tumbuhan melakukan transpirasi yaitu melepaskan uap air ke atmosfer melalui daun. Proses ini disebut transpirasi. Uap air ini kemudian naik ke atmosfer. Tahap kedua yaitu pembentukan awan. Uap air yang naik ke atmosfer
vapor kemudian berubah dari gas menjadi cair. Proses ini terjadi ketika uap air mencapai suhu yang lebih rendah di atmosfer. Hasilnya adalah pembentukan awan. Tahap ketiga yaitu presipitasi. Awan yang terbentuk kemudian dapat menghasilkan presipitasi, yaitu hujan, salju, atau hujan es. Presipitasi ini terjadi ketika awan menjadi terlalu berat dan tidak dapat menahan air lagi. Daur air ini berlangsung secara terus-menerus dan sangat penting untuk kehidupan di bumi. Oke, selanjutnya masuk ke tahapan nomor 4. Pertama-tama, dari laut terjadi proses evaporasi yang merupakan penguapan air dari permukaan laut akibat panas matahari dan mengumpul menjadi awan. Nah, dari awan terjadi proses kondensasi yang terjadi karena adanya perubahan suhu udara yang lebih dingin hingga menjadi titik-titik air. Selanjutnya terjadi proses presipitasi yang merupakan pengumpulan uap air dan merasuk ke kali-kali tanah dan tanah sampai ke sungai melalui proses alami yang menyebabkan tanah terlepas dan terbawa air, atau proses sedimentasi ketika tanah yang terbawa air mengendap di sungai. Nah, setelah tanah mengendap di sungai, terjadi kembali proses evaporasi yang terjadi karena penguapan air di sungai dan mengumpul menjadi awan. Selanjutnya terjadi proses presipitasi yang merupakan proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan laut. Kemudian pada siklus kelima, dimulai dari laut. Air laut mengalami penguapan atau evaporasi akibat panas sinar matahari. Kemudian uap air yang naik ke atmosfer mengalami kondensasi dan membentuk awan. Dalam kondisi tertentu, suhu dan tekanan udara dapat menyebabkan uap air di awan berubah menjadi titik air dan terjadi presipitasi atau hujan yang membawa air turun ke tanah. Sebagian air hujan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Air tanah mengalir melalui sungai atau rembesan bawah tanah dan kembali ke laut, sehingga siklus ini akan terus berulang. Nah, selanjutnya yaitu siklus tenang. Siklus tenang dimulai pada laut yang mengalami penguapan yang diakibatkan oleh sinar matahari akan membentuk sebuah awan. Yang dimana akibat uap air yang terlalu banyak yang diakibatkan oleh penguapan sinar matahari akan mengalami presipitasi atau turun hujan ke laut kembali. Selanjutnya ke tahapan ketujuh. Pertama-tama, dari sungai mengalami proses evaporasi yang merupakan penguapan air dari permukaan sungai akibat panas matahari dan mengembun menjadi awan. Kemudian, awan mengalami proses kondensasi atau pengembunan. Proses kondensasi ini mengubah uap air menjadi titik-titik air. Selanjutnya, dari titik-titik air tersebut mengalami proses presipitasi atau hujan, yaitu proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan tanah. Setelah itu, tanah mengalami proses erosi alami yang menyebabkan tanah terlepas dan terbawa air ataupun melalui proses sedimentasi ketika tanah yang terbawa air tersebut mengendap di sungai. Selanjutnya, tahap yang ke-8 dimulai dari sungai. Air sungai akan berubah menjadi awan yang disebut evaporasi. Lalu, awan tersebut akan berubah menjadi titik-titik air yang disebut kondensasi. Lalu, titik-titik air tersebut akan turun ke tanah melalui hujan yang disebut presipitas. Nah, air yang ada di atas tanah akan meresap ke dalam tanah dan berubah menjadi air tanah yang disebut infiltrasi perkolasi. Lalu, air tersebut akan kembali lagi ke laut. Nah, siklus ini akan terjadi secara berulang-ulang hingga selesai. Sekian dari video Penjelasan daur Air kali ini. Mohon maaf